Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofi Cahyati dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 2C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan sedikit mengenai makalah pribadi saya yang berjudul Melestarikan Arsitektur Rumah Adat Melayu. Seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara dengan 34 provinsi, salah satunya adalah Provinsi Riau. Provinsi Riau merupakan provinsi terkaya di Nusantara, yang kekayaan alamnya berasal dari hasil tambang berupa minyak bumi dan gas alam. Selain itu, Provinsi Riau juga memiliki tradisi dan warisan budaya yang selalu dibanggakan, yakni Rumah Adat Riau. Rumah Adat Provinsi Riau memiliki ciri khusus pada arsitektur ataupun seni bina yang telah dikembangkan secara turun-temurun. Setidaknya, di Riau terdapat 5 jenis rumah adat. Kelima rumah ini memiliki fungsi yang berbeda. Ada yang digunakan sebagai rumah tinggal, ada juga yang digunakan sebagai tempat bermusyawarah. Kelima rumah adat itu adalah Rumah Adat Salaso Jatuh Kembar, Rumah Adat Lipat Kajang, Rumah Adat Atap Limas Potong, Rumah Adat Atap Lontik, dan Rumah Adat Belah Bubung. Sebelum melakukan pelestarian, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu melestarikan atau pelestarian. Melestarikan atau pelestarian diartikan sebagai suatu upaya melalui proses atau cara untuk menjaga, melindungi, dan juga dapat mengembangkan sesuatu dalam bentuk benda-benda ataupun tidak benda, agar tidak punah dan terus bertahan. Pelestarian dalam Kamus Bahasa Indonesia berasal dari kata lestari, yang artinya adalah tetap, selama-lamanya, tidak berubah. Kemudian dalam penggunaan bahasa Indonesia, penggunaan awalan pe dan akhiran an artinya digunakan untuk menggambarkan sebuah proses atau upaya. Selanjutnya arsitektur. Arsitektur adalah proses dan produk dari perencanaan, perancangan, dan konstruksi bangunan atau struktur lainnya. Karya arsitektur dalam bentuk bangunan atau struktur dianggap sebagai simbol kultural dan sebagai karya seni. Peradaban-peradaban bersejarah terkadang diidentifikasikan melalui pencapaian-pencapaian arsitektur mereka yang masih bertahan. Arsitektur dapat berarti seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan, jembatan, dan sebagainya. Metode dan gaya rancangan suatu konstruksi bangunan. Aktivitas merancang seorang arsitek, mulai dari level makro atau perencanaan kota, arsitektur landscape, hingga ke level mikro atau detail konstruksi dan furniture. Praktik arsitek, di mana arsitektur berarti menawarkan atau memberikan layanan profesional sehubungan dengan desain dan konstruksi bangunan atau lingkungan binaan. Pengertian bangunan ataupun rumah adat Melayu. Bangunan tradisional Melayu yang disebut juga seni bina Melayu, terutama untuk kediaman. Pada hakikatnya, amatlah diutamakan dalam kehidupan orang Melayu. Rumah bukan saja sebagai tempat tinggal, di mana kegiatan kehidupan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi juga menjadi lambang kesempurnaan hidup, tempat berlabuh kaum kerabat, tempat singgah dagang, lalu hutang orang tua kepada anaknya. Bagi orang Melayu, rumah bukan hanya sekedar tempat berteduh dari cuaca, atau sekedar tempat berlindung dari gangguan binatang dan sebagainya. Tetapi juga rumah adalah cerminan tuah dan marwah, cerminan tanggung jawab seseorang terhadap keluarganya dan kaumnya. Karenanya, rumah sangatlah penting. Kembali kepada arsitektur. Arsitektur terdiri dari beberapa unsur terkecil yang mengokongnya agar dapat menjadi utuh. Unsur-unsur arsitektur terdiri dari 3 penggolongan utama, yaitu unsur fisik, penerimaan, dan konseptual. Dan ini adalah beberapa penjabaran mengenai unsur-unsur tersebut. Yang pertama, unsur fisik. Dalam arsitektur, unsur fisik berupa bentuk dan ruang. Di sini harus diperhatikan bagaimana sistem dan struktur yang diterapkan, apa saja teknologi yang dipakai. Yang kedua, unsur penerimaan. Unsur penerimaan berlawanan dengan unsur fisik ini adalah unsur psikologis dari suatu arsitektur. Apakah manusia akan nyaman menghuni bangunan ini?
Apakah seseorang mengalir dan mudah untuk ditebak? Ketiga, unsur konseptual. Apakah selain dapat diterima dengan baik, bangunan atau lingkungan ini juga ingin menyampaikan suatu makna, atau ingin membuat simbol tertentu? Bentuk-bentuk ragam hias ataupun ukiran, ataupun arsitektur dalam rumah Melayu. Bermacam-macam ragam hiasan yang terdapat dalam seni bangunan rumah Melayu. Seni ukir disebut juga ukiran Melayu yang memiliki jenis dan bentuk dasar. Semuanya dianggap sebagai induk ukiran yang penuh variasi seperti motif flora, fauna, dan di luar dari motif keduanya. Dalam ukiran yang terdapat pada rumah-rumah Melayu sangat beragam, antara lain ukiran tersebut sebagai berikut. Ukiran awan larat. Ukiran ini dapat diukir di mana saja. Bentuknya terdiri dari garis, lengkungan limas, dapat ditambah variasi-variasi dengan motif apa saja, kecuali binatang. Namun, biasanya ukiran ini diukirkan pada bidang yang memanjang, baik mendatar maupun tidak. Ukiran bunga-bungaan. Ukiran jenis ini biasanya diukirkan pada hiasan alat-alat upacara, tetapi banyak pula dipakai untuk hiasan pada papan bingkai pintu, jendela, atau pada dinding dan loteng. Ukiran titik sekawan. Ukiran ini amat banyak pula variasinya. Biasanya ditempatkan pada bidang panjang, baik pintu dan jendela, maupun untuk hiasan pada tiang-tiang. Ukiran bintang-bintang. Ukiran ini lazim dipakai di langit-langit loteng. Di tengah-tengah ukiran ini dipakai kawat untuk gantungan lampu gantung. Namun demikian, ukiran ini pun banyak pula dipakai untuk hiasan-hiasan rumah, di kemudi perahu, dan juga dipakai sebagai hiasan di atas pintu atau jendela rumah. Ukiran akar paku. Ukiran ini hampir sama bentuknya dengan ukiran awan larat. Penggunaannya pun sama. Bedanya, ukiran ini ujung garisnya selalu membentuk lengkungan membulat. Ukiran burung-burungan. Ukiran ini umumnya dipakai untuk hulu keris, tetapi sering pula dipergunakan untuk hiasan peralatan upacara dan menambah variasinya. Motif yang digemarinya ialah kepala serindit, kepala bayam, burung merak, dan burung terbang. Ukiran wajik. Ukiran wajik dapat dipergunakan di mana saja dengan penempatan bermacam-macam, boleh memanjang tegak dan bisa pula memanjang datar. Ukiran ini biasanya pula dipakai sebagai hiasan pada pinggiran bidang ukiran lainnya. Ukiran kuntum tak jadi. Ukiran ini banyak dipergunakan untuk hiasan pada alat perlengkapan upacara tradisional, tetapi banyak pula dipergunakan untuk hiasan tengah dari ukiran lainnya. Kisi-kisi larik. Jenis ukiran ini dipergunakan untuk kisi-kisi pada rumah-rumah perahu, rumahan makan. Dan ada pula dipergunakan untuk kisi-kisi tangga, ataupun kisi-kisi di atas jendela atau di sumber masjid. Ukiran lebah bergantung. Ukiran ini biasanya untuk hiasan pinggiran cucuran atap atau sebagai hiasan paling bawah dari ukiran lainnya. Naga-nagaan. Ukiran ini khusus dipakai untuk benda-benda dan kerajaan. Tetapi, sudah kerajaan berakhir, maka banyak dipergunakan untuk hiasan pada perahu dan pada gagang senjata. Ukiran pucuk rebung. Ukiran ini banyak dipergunakan untuk kain tenunan, yakni di kepala kain dan pinggiran kain. Tetapi, banyak pula dipergunakan untuk ukiran pada sarung senjata, yakni bagian ujung dan pangkalnya. Ukiran sayap layang-layang. Ukiran ini khusus untuk ujung cucuran atap rumah atau gubah, atap rumah-rumah perahu. Ukiran selembayung. Ukiran ini terletak di ujung rumah, dipasang melintang pada setiap ujungnya. Panjang ukiran ini ada yang sepanjang atau sampai ke cucurannya, dan ada yang hanya sepanjang bagian yang bersilang atas. Ukiran siku keluang. Biasanya dipergunakan untuk hiasan sudut. Jadi, sebagai hiasan pertemuan di setiap sudut. Tetapi, dengan tambahan variasinya, dipergunakan pula di tempat lain. Ukiran tangga bersanggit biasanya dipergunakan untuk hiasan tiang-tiang tangga dan pertemuan antara dua bendul atau dua keping papan dan sebagainya. Ukiran tangkuk bersusun dipergunakan untuk hiasan hulu pisau, pisau asli, atau tangkai alat penangkap ikan belantan dan hiasan di kepala tangga. Makna pada ukiran ataupun arsitektur rumah adat Melayu. Selembayung. Ukiran ini terletak di ujung atap rumah, di palang melintang, pada setiap ujungnya. Panjang ukiran ini ada yang sepanjang atap sampai ke cucurannya, dan ada yang hanya sepanjang bagian yang bersilang atas. Selembayung mengandung makna tertentu, sebab selembayung adalah lambang dari beberapa makna, antara lain 1. Sebagai tajuk rumah yang bertuah. 2. Menjunjung martabat bersama marwah.
Ketiga, Selembayung adalah tangga dewa. Keempat, tempat turun pelangi budi. Kelima, tegak Selembayung berdiri tua. Keenam, Selembayung juga sebagai lambang membangkitkan seri rumah dan penghuninya. 7. Selembayung juga sebagai lambang cahaya rumah dan penghuninya. 8. Selembayung juga sebagai lambang pekasih rumah. 9. Selembayung juga sebagai lambang kesaksian dalam kehidupan rumah tangga. Sayap layang-layang. Ukiran ini khusus untuk sudut cucuran atap rumah dan atap gubah makam. Ukiran ini memiliki simbol 4 pintu bakiki dan simbol kebebasan yang tahu batas tahu diri. Lebah bergantung, hiasan yang terletak di bawah cucuran atap dan kandang-kandang di bawah anak tangga disebut lebah bertantung atau ombak-ombak. Hiasan ini melambangkan manisnya kehidupan rumah tangga, rela berkorban, dan tidak mementingkan diri sendiri. Hiasan lambai-lambai, hiasan pada bagian atas pintu dan jendela melambangkan sikap ramah tamah. Hiasan kilik-kilik disebut juga kisi-kisi dan jerajak pada jendela dan pagar selasar. Kalau bentuknya bulat disebut juga pinang-pinang atau larik-larik. Bilah pipih disebut juga papan tebuk. Hiasan gandri ari, hiasan sepanjang kaki, dinding, muka, dan belakang lontik, melambangkan sebagai sikap orang Melayu yang bersebati dengan laut. Makna lain adalah sebagai gambaran manusia yang hidup di dunia seperti perahu layar. Hiasan motif daun, bunga, kuntum, dan akar-akaran. Motif hiasan seperti ini melambangkan kehidupan manusia yang nyata dengan alam sekitarnya, sebagai lambang kemakmuran dan kesuburan. Motif hewan seperti itik pulang petang, semut beriring, siku keluang, dan sebagainya adalah melambangkan sikap gotong royong, keberanian, dan kebebasan. Nah, yang selanjutnya saya akan membahas mengenai lambang dan falsafah dalam bagian-bagian rumah Melayu. Menurut Tenas Effendi, setiap bagian-bagian rumah Melayu mempunyai simbol, makna, dan falsafah hidup yang baik sebagai pedoman hidup di dalam masyarakat dan orang yang mendiami rumah tersebut. Bagian-bagian itu antara lain, lambang pada atap, perabung atap yang lurus sebagai lambang lurusnya hati orang Melayu. Sifat lurus itu haruslah dijunjung tinggi di atas kepala dan menjadi pakaian hidup yang disebut atap kajang. Lambang pada bidai, disebut juga teban layar atau ebek dan tebar layar. Bidai lazimnya dibuat dalam 3 bentuk, yakni bidai 1, bidai 2, dan bidai 3. Bangunan ini melambangkan bahwa pemilik bangunan itu adalah orang berbangsa. Lambang pada tiang. Bangunan tradisional Melayu adalah bangun bertiang. Tiang ini melambangkan pimpinan di dalam keluarga dan masyarakat. Nah, ada pun beberapa cara untuk melestarikan arsitektur rumah adat Melayu. Kita harus memperhatikan beberapa cara. Di antaranya, adanya aturan-aturan yang berlaku dari ketua adat dan pemerintah. Menjadikan ukiran seni bangunan Melayu sebagai identitas diri. Menjadikan arsitek seni bangunan rumah Melayu sebagai salah satu pilihan dari orang Melayu. Menjadikan kebanggaan kebudayaan oleh orang Melayu. Menjadikan seni bangunan dari rumah ukiran Melayu sebagai ikon budaya Nusantara dan dunia. Menjelaskan tentang keunikan dan keistimewaan seni bangunan dan ukiran rumah Melayu daripada seni bangunan rumah yang lain. Menjelaskan bahwa seni bangunan dan ukiran rumah Melayu sangat selaras dengan alam. Seni bangunan ukiran Melayu sangat bernilai estetik dan estetika budaya yang tinggi. Dan menjadikan pembelajaran sedini mungkin dan adanya pertandingan lomba dalam seni bangunan dan ukiran rumah Melayu. Baiklah, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai makalah pribadi saya yang berjudul Melestarikan Arsitektur Rumah Adat Melayu. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.